Indonesia, negara hukum dan sudah 80 tahun merdeka. Tapi nyatanya urusan harmonisasi peraturan juga perundangan itu masih banyak yang belum beres. Nah, kenapa sih? Apa kendalanya? Dan apa upaya pemerintah untuk melakukan harmonisasi ini? Ini kayaknya yang paling paham Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas. Yuk kita ngobrol sama Pak Menteri. Ada anunya enggak tuh? Selamat siang Pak Supratman. Waduh, selamat siang. Aduh, Luar akhirnya biasa. bisa ketemu. Ini di ruangan apa nih? Ini control room, Control Mas Yati. Pengembangan digitalisasi yang kita bisa lakukan di Kementerian Hukum. Sekaligus saya bisa melihat soal layanan di Kementerian Hukum. Oh, Jadi ini memang masih tahap kita develop. Nanti di akhir Agustus ini semua bisa bekerja digitalisasi Kementerian Hukum untuk layanan publik seluruhnya. Saya bisa mengontrolnya dari ruangan ini. oh jadi nggak perlu keliling-keliling Nggak perlu. Indonesia, di Nggak sini perlu. aja bisa ngecek. Cukup di sini saya bisa ngecek. Pos bantuan hukum nih, ini Oh namanya Pos Bantuan ya, Hukum, pos bantuan hukum, pos bankum ini untuk wilayah DKI nih. Oh ya. iya, di Jakarta. Di Jakarta. Ini yang biru-biru ini apa nih? Itu posisi pos bankumnya. Oh, Jadi tiap oh di tempat kelurahan, kelurahan. tiap kelurahan ini ada. Oh, ini. Nah ini namanya Kelurahan Cawang. Kelurahan Cawang, pos bankum Kelurahan Cawang. Coba buka tuh statistik kasus yang sudah diselesaikan. Nah, Statistik Pos Bankum. itu artinya dari sini saya bisa lihat bahwa ada 73 laporan. Kemudian ada dari 73 laporan itu satu proses mediasi. Kemudian ada mediasi yang sudah berhasil. Kemudian yang lainnya masih dalam proses proses penyelesaian. Ini namanya pasti. Oh namanya pasti. Ya. Nanti masyarakat seluruh Indonesia sekarang bisa mendownload baik di Apple Store maupun juga di Google Store dengan memiliki platform pasti. Semua layanan di Kementerian Hukum sekarang tidak perlu ke Kementerian Hukum. Tapi kalau misalkan ada orang yang kadang-kadang namanya orang ya kan, aduh ribet nih kalau kayak gini ya, datang tetap dilayani. Oh pasti. Masih ada pelayanan Jadi analog tetap masih ada kita ya? layakan. Jadi di kantor wilayah boleh, kemudian kita juga masih ada beberapa layanan publik di luar kantor, di mall ya, mall layanan publik. Dan yang kedua juga sekaligus ini akan memudahkan saya mengontrol kurang lebih 10.000 pegawai di Kementerian Hukum, terutama mereka yang memegang kekuasaan untuk di layanan publik. Layanan publik kita sekarang kan SOP-nya udah jelas. Untuk bermohon sesuatu, ada batas waktunya, di meja ini berapa lama, di meja ini berapa lama. Ada SOP dan kayak gitu? semua sudah, tinggal eksekusinya aja. Makanya saya katakan, karena ini masih dalam tahap pengembangan dan proses migrasi, yang direncanakan selesai di bulan akhir Agustus, sehingga 1 September dikit lagi. kita udah bisa running. Dan ini sekarang tergambar di seluruh Indonesia, 89.000 sekian pos bankum di seluruh Indonesia. Saya bisa monitor perkembangannya dari sini. Oh gitu. Jadi laporannya apa aja juga Pak Menteri bisa lihat ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Gitu. Oke. Ini dari sisi pos bankum. Kemudian yang kedua, kita memiliki kan layanan-layanan nih di AHU. Oh, Ini untuk registrasi registrasi perusahaan. Ada yang Organisasi, aposti, ya. badan usaha itu ya, di sini ya? Aposti ini untuk apa namanya, orang mau sekolah, legalisasi dokumen, sekarang by elektronik semua. Oke. Kemudian ada verifikasinya, aposti nanti akan menggunakan AI. Semuanya verifikasi nanti ke depan itu akan menggunakan AI. Cuman saat ini proses pengembangannya sementara berlangsung. Migrasi datanya juga sementara berlangsung. Oke. Kemudian kita nanti akan masuk ke dalam sistem yang baru, semuanya terintegrasi. Dengan layanan digital ini ada 2 konsekuensinya yang kita inginkan. Satu, kita menuju sekarang paperless. Oke, paperless. Kita harus belajar mengajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga bumi, jangan menebang pohon lewat kebijakan paperless. Tapi bukan sampai di situ.
Kalau sistem ini sudah terbangun, nanti akan kita mulai proyek percontohannya di AHU, paperless. Tapi sesungguhnya tahun depan saya berharap betul-betul zero paper. Zero paper. Zero paper. Jadi semua keputusan-keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat, entah itu sertifikat aposti, kami hanya mengirimkan barcode, silahkan Anda kalau mau butuhkan fisiknya, Anda boleh ngeprint Oh, sendiri. print sendiri. Oke, karena tadi saya baru bertanya-tanya, ancaman ini loh Pak, hacker segala macam Ya. kan. Kami tahu bahwa ada konsekuensinya menyangkut soal security-nya. Yes. Dan karena itu Kementerian Hukum tidak membangun sendiri, kita kolaborasi dengan BSSN untuk keamanan security kita. Kemudian yang kedua juga dengan Komdigi tentu. Betul. Karena itulah nanti sistem ini kita bangun untuk bisa interkoneksi, terintegrasi dengan seluruh kementerian di Republik ini. Beberapa kementerian kita sudah terintegrasi ya. Seperti Sama apa Pak biasanya kalau hukum? Kemendagri soal KTP, face recognition, kan kita tidak perlu. Jadi dengan orang hanya permohonan memasukkan NIK, nomor induk kependudukannya, datanya udah Langsung kelihatan keluar semua. Jadi nggak perlu kita manual lagi satu-satu. Nah itu bagian dari efisiensi yang kita lakukan dengan bekerja sama dengan seluruh kementerian. Nah ini adalah wujud bahwa Presiden ingin menyelesaikan birokrasi di Indonesia, kuncinya cuma satu menurut Bapak Presiden, digitalisasi. Ngomong-ngomong soal pelayanan publik, ada satu hal lain yang soal pasti baru punya program baru, Pak Menteri itu meluncurkan pasti ada solusi, Ya. yaitu ketemu langsung sama masyarakat di sana. Itu bagian cara kami di Kementerian Hukum untuk melakukan menguji apakah layanan Kementerian Hukum itu udah baik atau belum. Oh, Saya yakin bahwa sebenarnya capaian layanan publik di Kementerian Hukum itu sudah sangat baik. Kurang lebih proses penyelesaian hampir di angka rata-rata 95 sampai 98%. Karena Bagus kan banget dong, jutaan Iya, permohonan betul, yang betul, kita layani setiap tahun. Tapi kan saya tidak boleh berhenti di 95 atau 98. Saya harus memastikan 100%-nya harus benar. Karena itulah program pasti ada solusinya. Itu bagian dari kami melakukan uji publik sekaligus kami beri kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol bagaimana layanan publik itu bisa memuaskan. nah di kasusnya kemarin ada satu kasus yang cukup menyita perhatian saya nonton Pak di YouTube-nya ditampilkan, ada satu namanya William Wee ya kalau nggak Oke, salah, iya. dia adalah seorang mahasiswa yang lagi pengen bersekolah gitu ya, pengen sekolah, tapi gilirannya mau ngurus paspor nggak bisa karena katanya kewarganegaraannya itu hak kewarganegaraan hilang ya. Ya, bukan hilang. Itu gimana sih Pak? Si William ini itu dulu lambat mendaftar untuk memilih Kewarganegaraan karena bapaknya warga negara Singapura, Singapura, ibunya ibunya Indonesia. Harusnya Dulu PP itu hanya berlaku sampai 2024. oke. Tapi atas diskresi yang kami miliki, kita sekarang memiliki sebuah kewenangan untuk menyatakan status kewarganegaraan seseorang. Hari Senin Anda akan mendapatkan surat yang Anda butuhkan untuk mengurus paspor di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Selesai ya? Siap Pak. Tolong ya Pak Diri ya, jangan ditunda-tunda. Tentu dengan hati-hati, Iya. Mas Yati. Karena pertama ya, kita harus memastikan betul bahwa tidak terjadi kewarganegaraan ganda. Karena kita tidak menganut itu. Ya. Kita harus memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia secara maksimum untuk terkait dengan hak-hak keperdataan, penguasaan lahan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, terkait dengan William, saya sudah mendapatkan kepastian bahwa pemerintah Singapura itu sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai warga negara Singapura, maka otomatis kami berikan status kewarganegaraan. Jumat ya kemarin laporannya. Jumat, iya. Waktu itu kalau nggak salah Bapak janjinya kelar nih hari ini kalau Iya. surat tadi ada. yang dari Singapura tadi itu ada. Iya, betul. Kira-kira ini udah ada Senin nih Pak? Harusnya, Udah beres belum? Harusnya udah selesai. Boleh dicek Mas nggak Yadi, Pak? boleh dicek nggak? Udah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Selesai. Kebetulan lagi ngambil suratnya, ada di sebelah.
Williamnya. Oke, Kali, Pak, kita ya? ketemu yang bersangkutan. Sebelum saya ngajak Anda untuk melihat ruang kerja Pak Menteri ini sambil jalan sedikit Pak. Nah ini ada satu Pak yang juga menjadi perhatian masyarakat juga. Di media sosial tuh banyak banget diomongin. Kan kemarin kan baru KUHP sama KUHP, KUHAP baru-baru tuh. Betul. Ada satu hal yang jadi perhatian publik adalah soal pasal perzinahan Pak. Kok yao gitu ya bahasa Jawa, kok yao. Pemerintah itu kok sampai ngatur ke dalam-dalam sampai hal pribadi kayak gitu. Kenapa sih Pak? Oke. Jadi gini, undang-undang kita kan bukan undang-undang yang liberal seperti negara-negara lain. Kita memiliki falsafah hidup dan juga menyangkut soal kearifan lokal. Betul. Nah, norma-norma terkait dengan hal tersebut tentu kita memperhitungkan dengan seluruh elemen bangsa yang terkait dengan penelusuran terkait dengan norma yang harus kita atur. Jadi itu tentu kita tidak boleh menyamakan dengan pandangan negara-negara Yang lebih liberal gitu ya. Jadi karena prinsipnya bahwa kita masih menganut hal-hal tertentu yang tentu saja pasti berbeda dengan pemberlakuan terkait dengan satu norma itu dengan negara-negara yang lebih liberal. Karena kita juga ada norma asusila itu ya. Susila, Dan betul. emang nggak cukup Pak di norma susila yang berkembang di masyarakat saja yang sudah dijalankan seperti adanya selama ini kan Ya. kayak misalkan di Aceh itu kan ada ya hukum cambuk itu, kemudian di daerah-daerah lain ketika ada yang ketahuan misal kayak kumpul kebo langsung diarak kayak gitu. Di luar Aceh ya, tapi kan kalau diarak kayak seperti itu malah bisa jadi daripada timbul masalah-masalah tertentu. Yang kedua, tentu norma tentang persinahan itu sudah berbeda dengan apa yang menjadi norma sebelumnya. Ini tentu mengakomodasi perkembangan soal dinamika pemikiran dari seluruh masyarakat Indonesia dan keterbukaan yang kita miliki. Jadi proses penyesuaiannya. Tapi jangan lupa Mas Yati, Indonesia ini kan kita over regulasi nih. Saya baru tadi dapat tugas lagi bagaimana melakukan deregulasi di bidang perizinan berusaha agar iklim investasi kita di Indonesia makin lebih kompetitif. Jadi lebih cepat, kemudian itu bisa terintegrasi. Ini sementara kami susun. Itu tugas kita juga. Itu yang lagi disoroti sama banyak orang ya, karena investor kan kaitannya sama itu tadi ya, urusan-urusan perizinan. Urusan perizinan. Nah, salah satunya yang tadi digitalisasi dan terintegrasi antar seluruh kementerian itu harusnya bisa. Dan makanya Presiden selalu sampaikan, kalau bisa selesai dalam 2 hari, kenapa harus selesai dalam 2 tahun? Bisa Pak 2 hari itu. Kalau di kami bukan hitungan hari. Dalam banyak hal, kayak seperti pencatatan hak cipta, itu sekarang hitungannya 2 menit selesai. Oh, Pencatatan nggak harus hak 2 cipta hari ya? Baru ngapain 2 menit aja cukup? 2 menit cukup. Begitu pula halnya nanti kalau kita artificial intelligence sudah kita lakukan, itu pasti akan semakin cepat. Nah, hal lain Pak yang soal pasal penghinaan presiden wakil presiden. Kalau dulu siapapun bisa mewakili presiden atau wakil presiden kalau merasa dihina gitu ya, terhina atau apa. Tapi kalau sekarang kan harus presiden dan wakilnya sendiri kan harus yang melapor, bersangkutan. harus yang bersangkutan. Tapi masalah subjektivitas soal bahwa tersinggung atau tidak itu kan subjektif dari personal ya Pak. Itu gimana tuh Pak? Kalau ada tamu kita nih, kepala negara asing, dan itu berlaku universal. Kemudian itu dilakukan tindakan-tindakan pelecehan maupun ujaran-ujaran seperti itu aja orang dihukum. Kepala negara asing. Oke. Masa kepala negara kita sendiri, presiden kita sendiri, justru kita nggak jaga? Oh, Masa memperlakukan sebagai itu lambang negara. sebagai lambang negara. Nah, tapi sekali lagi tadi seperti yang disampaikan, itu sudah jauh lebih baik karena sekarang tergantung kepada personal presiden maupun wakil presiden. Sekarang dunia media sosial kita sudah luar biasa kan? Banyak hal yang menurut saya sudah keterlaluan. Tapi apa pernah presiden melaporkan seseorang? so far sih belum sih. Karena itu yang membuat jauh. Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan Jadi soal penghinaannya itu tapi akan ada penjelasannya lebih detail kan nantinya. ya, nanti itu kan diatur dalam peraturan pemerintah, ya kan. Kalau ada berjalannya waktu ya. peraturan tindak lanjutnya nanti akan diatur di PP, kemudian di yang lain.
Oke. Ini kita sudah di ruang Ini kerja. ruangan kerja saya, Mas Yatin. Nah, ini beberapa Bapak duduk sini, Bapak. beberapa hal yang saya selesaikan sekarang. Kemudian di sini juga ada buku dari Bapak Presiden ya. Oh, ini Pak Prabowo. Dari Pak Prabowo. Oke. Kepemimpinan militer. Ini ruangan Menteri Hukum sejak zaman Pak Ismail Saleh. Oh, udah lama Ini ya? nggak ada yang berubah sama sekali sejak saya jadi menteri. Tidak ada satu pun furniture yang saya ganti. Ini masih original semua sejak zaman Pak Ismail Saleh. Kecuali gambar di dinding-dinding. Oh, ini punyanya Bapak sendiri. Ya, yang di Ini dinding. menarik nih. Nah. Foto Pak Supratman. Ini lukisan hasil atau foto? karya cipta dari seorang warga binaan di lembaga pemasyarakatan di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Ini namanya? Ya, namanya nih. Arif. 2024. Oh, Waktu Bapak saya belum? masih menjadi Menteri Hukum dan HAM. Yang waktu di Zaman Pak periode Jokowi, sebelumnya ya, Pak iya. Jokowi. Saya berkunjung ke sana dan dihadiahi lukisan. Saya belilah lukisan ini. Kenapa alasannya si Mas Arif itu bikin nggak nanya, Pak? Saya tidak sempat ketemu, tapi dititipin sama kalapasnya. Akhir itu saya bilang, karena ini diberi cuma-cuma, saya bilang nggak boleh. Ini harus dihargai. Oh, serius? Jadi harus dibeli dan saya belilah. Akhirnya saya bawa dan saya pajang di sini. Yang menentukan harga Bapak atau dari Mas Arifnya? Mas Arifnya kan kasih gratis nih, ya kan? Terus Bapak kasih harga berapa? Ya, rahasia. Rahasia. Saya pengen tahu, gede banget loh ini soalnya. Bagus lagi kayak real hidup ya, ya. Pak ya. Dari foto berarti ya. Ya, dari foto. Luar biasa. Ini foto terakhir saya dalam berpakaian dinas waktu zaman Menteri Hukum dan HAM. Pertama kali dan terakhir. Nah, ini William udah ada nih. Oh, ini. Gimana, Will? Udah selesai belum? Puji Tuhan Pak, untuk hari ini masalah saya sudah terselesaikan dan saya sudah mendapatkan surat penegasan kewarganegaraan. Oleh karena program ini Pak, masalah saya sudah terselesaikan. Makasih Pak. Ini bagian dari tugas kami. Prinsip kerja birokrasi itu melayani, bukan dilayani. Oh, betul. Kalau Saya setuju dilayani, itu. kalau dilayani itu feodal. Saya beritahu kepada seluruh teman-teman, memilih sebagai ASN itu tugasnya cuma satu, jadi abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi, ya tugasnya melayani. Karena itu wujud untuk program pasti ada solusinya. Salah satunya yang kita gelar hari Jumat dan kita sudah mengeluarkan ini atas nama Menteri Hukum Iya, ya. maka Saudara William ini dapat dinyatakan sebagai warga negara Indonesia di Bold. Ini nih. Oke. Sekarang statusnya sudah bisa ngurus paspor. Sudah bisa ngurus ya. paspor. Saat ini juga, hari ini juga misalkan Hari mau ini juga bisa langsung. silakan ke kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke. Jadi aku serahkannya ya. Ya. William, kamu sejak kapan ngurus surat untuk ini? 25 September 2025 Pak. 25 September 2025. Itu karena kamu mau ngurus untuk sekolah ya? Iya, Ada Pak. urusan sekolah. Iya Pak. Prinsipnya beliau ini karena terlambat aja. Kalau beliau memilihnya dan memintanya sebelum 2025 harusnya dapat sih. Gara-gara itu. Gara-gara ketidaktahuan ya dan waktunya sudah lewat, ya kami beri solusi penegasan status kewarganegaraan. Kamu sekolah mana sih? Di Akademi Maritim Pembangunan, Jakarta. Nah, itu kenapa butuh paspor? Dari pihak kampus memilih saya untuk praktek ke luar negeri, namun karena terhalang paspor itu, saya sudah kehilangan kesempatan itu, Pak. Ini juga berarti buat semuanya, kalau misalnya ada masalah juga kayak William atau masalah yang lainnya, juga bisa ya Pak? Bisa Lewat semuanya. app tadi itu juga Betul. bisa nanya-nanya juga ya? Betul. Setiap hari Jumat, setiap minggunya program jam Akan 10 dibuka. akan kita buka. Langsung ketemu Bapak? Kalau saya lagi berada di sini, saya akan tetap hadir atau sebaliknya dimanapun saya berada pasti saya ikut lewat Zoom. Terima berapa Pak kemarin di Perdana? Kemarin untuk yang kehilangan kewarganegaraan ada 3 sudah selesai langsung dieksekusi pada hari itu juga Bu Feni dan 2 lainnya. Kemudian untuk kasus status Pak William langsung selesai juga. Kendalanya Pak, ada nggak Pak selama ini kendalanya untuk ngurusin itu semua? Biasanya nyangkutnya di mana gitu?
Khusus untuk keluarga negara seperti Pak William ini kan kendalanya di regulasi ya. Regulasi menyatakan seandainya Pak William terlambat memilih, itu regulasi menyatakan yang bersangkutan asing. Oleh karena itu, untuk menyatakan dia asing atau tidak, kita kan harus cross check ke Singapura, karena dia ayahnya Singapura. Ternyata di Singapura ini yang bersangkutan tidak tercatat sebagai warga negara Singapura. Di regulasi kita mengatakan anak yang lahir dari perkawinan campuran itu otomatis ganda. Jadi untuk memastikan Pak Menteri juga istilahnya tidak asal memberikan status, pastikan dulu bahwa yang bersangkutan itu memang tidak memiliki kewarganegaraan sana. Karena ini untuk memastikan agar William ini tidak berkewarganegaraan ganda seterusnya. Kalau kendala lain saya pikir mungkin ada di data perlintasan. Jadi sekarang kalau mau jadi warga negara Indonesia, kalau sudah pernah menetap 5 tahun berturut-turut, saya minta semua paspornya dari awal sampai 5 tahun itu harus dilengkapin semua, karena di situ akan kelihatan pernah keluar Indonesia atau enggak. Kalau pernah sekali aja keluar negeri, tidak memenuhi. Boleh berikutnya tarik ke 10 tahun. Itu tidak berturut-turut. Makanya pentingnya integrasi antar kementerian. Jadi begitu terintegrasi data perlintasan, itu kita nggak perlu nyurat ke kementerian lain. Langsung periksa muncul aja situ semua ya. muncul. Oh, data perlintasan paspor ini, itu akan langsung kelihatan. Pak, kan masalah kayak William ini nggak cuma satu. Gimana caranya memilah mana yang bisa langsung diselesaikan saat itu? Prioritas-prioritas seperti gimana, Pak? Kalau yang seperti ini kan ada beberapa case ya, bukan hanya William. Sekarang ada 717 Wow, yang banyak ya? anak-anak, beda dengan William. Kalau mereka ini mengurusnya itu memang sebelum batas akhir 2024. Nah, prosesnya kan tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena yang pertama, setelah permohonan masuk, kami harus klarifikasi ke Badan Intelijen Negara. Setelah dari BIN, balik lagi ke Kementerian Hukum, Menteri Hukum kemudian nanti menyurat kepada Presiden kalau menggunakan pasal 3A Undang-Undang Kewarganegaraan. Tapi kabar baiknya, nanti kita lagi menyusun Undang-Undang Kewarganegaraan. Kalau disetujui oleh DPR, kita akan menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas ya. Kita akan usulkan. Ya, bagi talent-talent yang ada di luar, negara membutuhkan, mungkin dokter, mungkin itu ahli-ahli IT, ya kan, ahli nuklir, kita butuh, maka nanti kita, tapi ini masih dalam proses penyusunan Undang-Undang Kewarganegaraan. Kenapa mau dibikinnya agak lebih luwes ibaratnya gitu? Kenapa nggak langsung kayak ya sudah karena mau berkarya di sini sekalian aja gitu jadi WNI gitu? Itu pilihan. Jadi tetap proses naturalisasinya biasa, tetapi kan juga ada hal-hal tertentu mungkin bagi talent-talent ataupun orang yang punya kapasitas tertentu, mereka tidak mau melepaskan kewarganegaraan Yang di sananya. tempat di sananya, sehingga akan jauh lebih mudah kalau itu kita terapkan dui kewarganegaraan terbatas. Tapi ini belum kita bahas ya, hanya saya sampaikan itu akan lebih mudah dan lebih fleksibel lagi. Tadi menarik soal Bapak menyebutkan bahwa proses untuk menyetujui kewarganegaraan salah satunya kita harus tanya dulu ke BIN. BIN, betul. Kenapa? Satu, ini kan soal aspek keamanan negara. Kalau BIN tentu memiliki informasi yang komprehensif terhadap setiap individu. Oke. Ya kan? Ini Itu orang pasti bermasalah atau tidak bermasalah gitu. atau tidak, ya kan? Pasti informasinya jauh lebih baik dan menyeluruh komprehensif kalau itu di BIN. Dan itu memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus minta klarifikasi ke BIN. Orang kan banyak yang menyampaikan, wah Indonesia gelap, tapi faktanya hari ini justru yang kami tolak ataupun setidak-tidaknya kami perketat, mereka yang mau menjadi warga negara Indonesia itu luar biasa. Banyak, Pak. Banyaknya. Oh, serius? Sangat banyak. Tapi karena kita ingin melindungi warga negara kita, kita harus ketat betul. Satu, jangan sampai menjadi warga negara Indonesia ternyata bermasalah di negara mereka. Jadi tempat Melarikan diri. Oh, ya kan? itu. Entah itu kasus pidana, kasus perbankan, ngutang, dan lain-lain sebagainya. Karena itu kita verifikasi semua. Sekarang tidak semudah seperti dulu. Karena semua
informasi terkait dengan orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan klarifikasi minimal dari kedutaan besar mereka yang ada di Indonesia. Dulu orang mau menjadi warga negara, Melepas melepaskan Indonesia, warga negaraan Indonesia juga dulu sangat mudah. Sekarang tidak semudah itu. Karena ada beberapa case begitu kita lepaskan warga negaraan, rupanya pajaknya belum dibayar. kelakuan nih, nggak bener nih, nggak melarikan diri Sekarang ya. kita berlakukan 13 kementerian itu wajib untuk melakukan verifikasi. Mulai dari pajak, APH, kemudian juga PPATK, semuanya kita libatkan untuk melepaskan warga negara Indonesia. Kayak seperti kita Masalah dengan atau enggak PPATK, PPATK kan kita udah terintegrasi dengan kita. Mabes Polri sudah, Kejaksaan sudah, KPK sudah. Makanya kuncinya bagaimana pemerintah Republik Indonesia, seluruh kementerian lembaga membangun digitalisasi yang satu data, kebijakan satu data. Mata saya tuh gak hilang dari situ. Bapak main Oke. padel. Ini adalah merek padel yang dimiliki oleh Portugal. Tapi dulu mereknya dengan partnernya itu dipalsukan di Indonesia. Karena saya menganggap ini bukan milik saya, tapi karena buat Kementerian Hukum ya saya pajang. Oh gitu. Kecuali kalau itu diberikan atas nama pribadi saya pasti harus lapor Ke seberang? KPK ya? Jadi saya anggap ini bukan Gratifikasi, Pak. gratifikasi Waduh, karena ya. itu miliknya kementerian. Kementerian. Ini apa nih Pak? Waktu sama? saya mendampingi Bapak Presiden ke Singapura bertemu dengan Presiden Singapura ya. Tapi ini yang lebih bagus yang ini nih. Apa nih? Kenapa ini? Tanda tangan apa nih Pak? Ini saya tanda tangani namanya Riyadh Treaty, tapi ini soal paten. Karena kebetulan Direktur Jenderal WIPO ini organisasi internasional kekayaan intelektual dunia, di mana Indonesia sekarang memiliki sebuah proposal legally binding untuk hak cipta terkait dengan royalti. Dan salah satunya adalah bagaimana kemudian nanti pengaturan terkait royalti buat industri media. Saya berharap kalau ini bisa jadi selesai, mungkin saya yakin industri media kita akan kembali bangkit. Amin. Ya, kita ingin ada fairness, baik di bidang musik, perbukuan, kemudian industri media, kemudian AI ya. Jadi bayangkan sekarang AI terlalu banyak mengambil berita dan tidak menyebut sumber, apalagi memberi royalti kepada teman-teman jurnalis. Jadi undang-undang sekarang yang kita lagi susun, undang-undang tentang hak cipta, juga sudah memasukkan bahwa karya jurnalistik itu juga harus dilindungi dari sisi pembajakan dan juga memiliki hak komersil. Kita memperjuangkan itu. Saya suka ini. Sebenarnya sih saya tadinya mau surprisein Pak Menteri nih. Saya bawa 2 menu nih sebenarnya. Ini sama ini. Nah, aduh, harus ditutup dulu nih. Ini dari mana? Ini ada 2 nih, ada 2. Satunya adalah coto Makassar, Soto Makassar. satunya salad. Caesar salad. Jadi kalau dihadapkan oleh 2 makanan seperti ini, Bapak kira-kira pilih yang mana? Kalau disuruh milih sesuai kata hati, Nah, saya milih. kata hati loh. Kenapa? Tapi ini kan dari kecil. Betul, makanan makanan saya. dari asal. Ya kan? Oke. Tapi kalau demi untuk kesehatan, saya milih. Oh Mas. Jadi kalau sekarang nih detik ini saya suruh pilih, lebih menurutin kata hati apa kesehatan? Harus yang. Coba lihat Ini. semua makanan di Kementerian Ini Hukum, sesungguhnya ini. semuanya. Ya makannya tempe, tahu. Kan sehari 3 kali makan. 3 kalinya itu semuanya rebusan begini, salad, buah gini atau Proteinnya dalam khususnya telur ya. Dan Oh, telur. ikan. Saya pemakan ikan dari kecil. oh ikan, bakar, goreng apapun. Apapun. Ikan Pokoknya jenis ikan, apapun juga. Tapi protein yang paling nggak bisa tidak ada setiap hari itu telur. Ikan karena daerah Bapak kan Kalau di terkenalnya Makassar jangan disebut ikan. Oh, apa? Ikan. Ikan, yes. Ngomong-ngomong, kenapa Pak? Kok lagi pengen hidup sehat kah? Atau emang ada gangguan kesehatan sebenarnya? Sekarang ini soal kesehatan kan sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Investasi terbaik hari ini adalah di samping pengetahuan soal kesehatan. Selain makanan, apalagi yang membuat Bapak mempertahankan kesehatan? Kita belajar untuk jogging. Oh, jogging. Tiap pagi?
Enggak juga. Enggak juga. Kirain sudah Tergantung waktu lah ya. Tapi setidak-tidaknya seminggu 2-3 kali pastilah. tiap hari pagi berarti. Pagi. Pagi. Oh, Kadang-kadang oke. malam. Oh, Kalau tergantung jadwal. meetingnya pagi, tidak sempat buat olahraga, ya malam hari pun biasa. Malam. Pak, ngomongin soal kehidupannya Pak Menteri. Pak Menteri itu kan dikenal sebagai lawyer, dosen juga, ya kan, kemudian politisi. Nah, kalau boleh milih nih, dari 4 hal tadi, Bapak tuh sebenarnya lebih seneng dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang mana? Saya terinspirasi dengan almarhum bapak saya. Jadi bapak saya jaksa di rendahan lah. Tapi selalu beliau titip satu hal, selalu harus jujur. Yang kedua, perbanyak bantu orang. Kalau ditanya harus memilih apa, ya memilih 2 tadi. Dimanapun berada, yang penting bisa jujur. Dan kedua, bantu sebanyak mungkin orang. Kayak apa sih Pak kejujuran tuh buat Pak Menteri? Jujur itu sederhana, tampil apa adanya dalam diri kita. Jadi tidak usah membuat sesuatu yang berlebihan, tampilkan diri apa adanya. Itu bagian terpenting dari sebuah kejujuran. Kemudian kalau yang soal banyak membantu orang, bantuan yang seperti apa yang menurut Bapak itu ini harus saya lakukan kayak tiap hari gitu? Semua saya lakukan sepanjang itu ada di dalam kekuasaan saya dan orang meminta bantuan, saya pasti kasih. Bukan arti kata selalu bantuan dalam bentuk materi ya. Salah satunya kayak tadi. William. Iya, William. Oke. Kita punya kekuasaan dan itu memang hak orang, mereka mendapatkan kesulitan, akses dan lain sebagainya, ya bantu. Kalaupun kekuasaan tidak ada, dalam kita bergaul di setiap komunitas tertentu, ya permudah urusan orang. Kenapa saya katakan tadi itu saling berhubungan? Karena dengan menjadi diri kita apa adanya, kejujuran itu timbul dan perasaan dari sisi batin kita itu akan jauh lebih mudah untuk banyak membantu orang. Oke, Pak, sebagai menteri ada dilematisnya nggak sih Pak? Kalau misalkan tiba-tiba ada sahabat Bapak datang nih, dia punya kasus. Nah, itu sebagai menteri, Bapak kira-kira memilih mana? Membantu sahabat yang karena emang Bapak pengen membantu dan sahabat sendiri, tapi sisi lain ternyata kasusnya agak-agak riweh nih. Kalau yang saya maksud bantu kan kalau dia benar. Tidak mungkin kita bisa memberi bantuan kepada orang yang salah kalau menyangkut soal kasusnya. Jangankan orang lain, keluarga pun tidak mungkin saya bisa bantu. Tapi intinya, sekali lagi, tidak usah memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Biarkan dia mengalir. Mengalir apa adanya. Semakin banyak kita bantu orang, maka kita juga akan menemui kemudahan dalam kita hidup. Menjadi menteri bukan sesuatu yang pernah saya impikan. Oh ya. Tapi faktanya, saya bisa sekarang duduk di sini. Saya tidak tahu apakah ini karena capaian, karena diangkat oleh orang lain, atau hasil dari perjalanan hidup dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi. Tapi saya yakin bahwa itu tidak ada yang kebetulan. Sebelum kita menutup perbincangan kita, ini ada reality check, ada pilihan-pilihan Pak. Saya kasih Bapak 2 kata atau 2 kalimat, dipilih ya Pak. Mana yang dipilih? Oke, kita mulai. Yang pertama, hukum atau politik? Hukum, Loyalitas atau integritas? integritas. Pengacara atau menteri? Dua-duanya masalahnya saya sudah pernah. Kalau saya Banding nggak? pilih menteri, nanti saya anggap, padahal saya pernah jadi lawyer. Kesannya kayak mengabaikan apa Mengabaikan yang itu oke, kan. oke. Jadi jangan kasih saya pilihan itu. Nggak boleh. Selesai menteri misalkan balik pengacara atau gimana Pak? Saya ingin berkebun. Berkebun? Saya pingin. Ini biar bisa makan salad Makan sendiri. salad langsung dari sendiri, langsung dari produksi. kebun ya. Iya. Ini bukan pilihan, tapi pertanyaan. Kritik kepada seorang Bapak Supratman Andi Aktas yang paling membekas sampai sekarang apa Pak? Yang paling membekas itu waktu anak saya bersama dengan teman-temannya dari Universitas Trisakti lagi demo soal Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Dan mereka menyampaikan kritik yang luar biasa besarnya di gedung Badan Legislasi, di ruangan Badan Legislasi. Mereka memberi kritik sambil memaki,
dan saya ingin menjelaskan segala sesuatunya, tiba-tiba mereka hanya selesai bicara, mengkritik, mencaci, dan mereka tiba-tiba meninggalkan ruangan begitu saja. Jadi Bapak nggak sempat ngasih penjelasan? Nggak sempat memberi penjelasan. Tapi buat saya, adik-adik mahasiswa dengan segala dimensi persepsi terkait dengan pembangunan bangsa ini kan tentu juga harus kita hargai. Kita pingin semuanya benar, tapi kadang-kala kan sebagai manusia kadang kita hilaf. Jadi kalau dia benar kritikannya, saya akan perbaiki. Kalau ternyata itu fitnah, ya biarin aja. Tapi waktu itu apa Pak? Dongkolnya kayak apa Pak? Boleh Pak ceritain Pak? Enggak, saya kan dulu mahasiswa juga. Oh, Ya kan? Ya biasa lah kalau bilang nggak Manusiawi dongkol, ya. kok itu pasti. Tapi kita bisa menerima apa adanya terkait dengan cara pandang orang terhadap kita itu, kita nggak bisa maksa orang. Tapi bahwa perlu kita menjelaskan dari perspektif yang berbeda, menurut kita itu harusnya bisa diberi kesempatan yang sama. wah seru ngobrol sama Pak Supratman. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Ditunggu terima kasih. harmonisasi perundang-undangannya yang banyak itu. Jadi apa yang dilakukan sekarang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami semua sebagai pembantunya, tentu untuk kepentingan dan kemandirian kita dan kedaulatan kita sebagai bangsa. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya sudah sekian lama ikut sama beliau, udah puluhan tahun. Presiden yang tidak pernah berubah ucapannya, mengatakan dari awal sebelum menjabat puluhan tahun yang lalu sampai beliau menjadi presiden, apa yang beliau lakukan itu konsisten. Dan itulah yang membuat saya nyaman bekerja sebagai pembantu beliau. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sepertinya sudah mulai mau dicicipi Ya, nih Coto Makassar. ini Coto Makassarnya, ini lama. Kami persilahkan Pak Menteri untuk mencicipi Coto Makassar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pak Jati. Supratman. Terima Nanti kasih. kita ketemu Terima lagi kasih. lain Ya. waktu. Itulah dari perbincangan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam institusi.